Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aywa, fadal. Ma'assalam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatu khubbun wala bakhilun wala mannan. Alhamdulillah, nih pada malam hari ini ba'dal maghrib nih, jarang sekali saya masih ada di kantor malam-malam karena overtime. Tapi di sela-sela overtime ini, karena emang udah beres waktunya, saya menyempatkan waktu untuk berdiskusi seputar terkait dengan isu RUU Omnibus Law ya, betul ya. Ya, kita bersama kita akan sambungkan dengan hukum Islam. Apa terkaitan relevansi hukum Islam dengan Omnibus Law. Jadi biar kita dapat hikmah dan pelajaran daripada hukum-hukum yang dulu oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW diterapkan berkenaan dengan hak-hak para pekerja. Itulah intinya, kita mengkerucut ke para pekerja aja. Dulu diriwayatkan dalam suatu kisah sirah nabawiyah, dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, ada kitabnya Fiqh Surah Sayyid Ramadan Al-Buti, ada kitabnya Al-Kamil fi Tarikh Ibnu Athir Al-Jazri. Bahkan dijelaskan lengkap oleh Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu Syekh Abdurrahman Ibnu Khaldun, pengarang kitab Muqaddimah. Secara umum, semua rentetan sejarah masa lalu itu seperti bumerang yang bolanya berputar kembali ke masa sekarang, yang balik lagi ke masa lalu, hingga balik lagi ke masa sekarang. Bahasa kitanya perputaran waktu doang. Ini aja. Jadi kecanggihan teknologi sekarang itu, menurut Imam Ibnu Khaldun, pernah terjadi kecanggihannya di zaman Yunani. Udah ada kecanggihannya. Tapi meredup lagi, akhirnya balik lagi ke zaman sekarang. Dan nanti pun akan meredup lagi, balik lagi. Bahkan di hari kiamat diriwayatkan beberapa hadis, hari kiamat tuh, sebelum hari kiamat kita akan berperang orang muslim dengan orang muslim dengan persenjataan tradisional. Nggak ada senjata. Ada kisah diriwayatkan katanya, karena ketika itu ada meteor yang melenyapkan seluruh bahan-bahan besi dan lain-lain tembaga, jadi tidak ada bahan-bahan seperti senjata, pistol dan lain-lain. Akhirnya yang ada cuma kuda, tombak, dan seperti dulu. Walhasil gitu, wallahu a'lam. Tapi intinya gini, hal ini contoh kebijakan pemerintah pun nggak jauh seperti itu. Ya, di situ ada elemen raja, rakyat, ulama. Ingat, di setiap zaman itu ada. Bahkan bukan zaman Muslim, zaman Romawi, Yunani itu elemen raja, ulama, masyarakat. Itu 3 hal penting. Ulama ada. Mungkin ulama zaman dulu orang yang mengetahui perbintangan, orang yang mengetahui dewa-dewa zaman Yunani. Mungkin zaman Nasrani ya orang-orang ahli kitab dan Yahudi dan lain-lain. Di Buddha ada biksu, tetapi ada raja, ada rakyat. Gitu. Nggak jauh-jauh, kita nggak akan terlalu jauh. Maksudnya tuh nggak akan melebar kemana-mana, kita akan bahas masalah 3 ini. Karena 3 ini terjadi komunikasi dari pemerintah atau rajanya memutuskan suatu kebijakan, diberikan nasihat oleh ulama, akhirnya berdampak kepada rakyatnya. Dan ketika itu karena hukumnya belum ada demokrasi, masih disebutnya monarki, masih kepemimpinan di atas raja.
Jadi setiap kebijakan raja pun diputuskan secara pertimbangan matang untuk kesejahteraan rakyat. Karena kok jujur aja, setiap masa, setiap raja kalau tidak memberikan keputusan yang sejahtera, kemaslahatan masyarakat, pasti itu raja itu diturunkan hatta itu seorang raja. Pasti masyarakat tidak senang dengan raja itu, meskipun bukan demokrasi, nggak ada kritik. Ulama pasti menasihatin. Ulama itu kita simpulkan umum ya, bukan ulama dalam Islam aja. Orang yang mengetahui dalam masalah ketuhanan dari zaman dulu pasti memberikan saran-saran yang bagus untuk raja itu, untuk pemerintahan itu, presiden itu. Akhirnya rumusan itu sebagai draft diserahkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan. Ingat, untuk kesejahteraan. Bahkan dulu tuh raja ngeprank loh. Raja itu ngeprank rakyat. Gini, raja itu sebenarnya menderita. Ada dulu raja itu banyak pengorbanan, tapi raja itu menutup diri, ditutup penderitaannya hanya untuk memberikan muka kepada masyarakat bahwasanya saya bahagia loh. Kalian juga harus bahagia. Gitu loh. Saya bahasakan secara sederhana. Itu yang terjadi, yang saya baca dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, beberapa kriteria raja seperti itu. Ibnu Asir Az-Zaziri baca secara seksama, pelan-pelan sambil minum kopi, enak tuh bacanya. Ternyata perputaran pemerintahan dulu, 3 elemen ini emang berperan. Kita masuk ke zaman Rasulullah SAW, yang ketika itu Rasulullah SAW sendiri yang sebagai rajanya, presidennya, pengatur strategi. Bayangkan, luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan 3 hal langsung yang diamanahkan kepada Rasulullah dan dideritanya. Jadi raja, pemimpin negara, jadi ulama pastinya, dan jadi rakyat pernah. Rasulullah jadi pendengar yang baik masyarakat. Rasulullah jadi pendengar baik daripada nasihatnya ulama ketika itu yang diulamakan Jibril. Karena Jibril adalah utusan Allah, yaitu memberikan wahyu. Bukan berarti Jibril lebih alim dari Rasulullah, tapi yang diperintahkan memberikan wahyu. Diskusi Rasulullah untuk kemaslahatan umat. Intinya kemaslahatan umat di sini Rasulullah ini yang benar-benar hakikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merubah daripada segala hal yang besar, yaitu merubah daripada segala ketergantungan terhadap makhluk. Harus kita menyembah kepada Allah yang sejati. Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, disujudi. Rasulullah berdiskusi, dan hasil draftnya Rasulullah didiskusikan dengan sahabat, disebarkan ke masyarakat sejahtera. 1-2 kritik, oke. 1-2 enggak setuju pasti, karena emang di situ namanya manusia itu pemikirannya tuh beda-beda. Tetapi prinsip utamanya demi kesejahteraan rakyat. Dulu emang mau sistem khilafah kayak untuknya itu untuk kesejahteraan rakyat. Poin utama adalah kesejahteraan rakyat. Karena ketika itu yang banyak diulahkan masyarakat itu penghasilan, pekerjaan, harta ayah pasti, permasalahan sosial, dan lain-lain. Coba kalian bayangkan, sebesar negara Republik Indonesia yang terkenal dengan negara timur yang menjunjung tinggi kesejahteraan, bahkan dimasukkan dalam suatu falsafah Pancasila-nya, tidak menghargai benar makna daripada kesejahteraan masyarakat. Apa sih kesejahteraan itu? Inilah, kita sederhanakan aja. Sederhana itu apa? Kesejahteraan itu nggak harus web mewah. Sederhana sebenarnya gini. Kita bikin prank, pemerintah tuh ngeprank masyarakat, kita itu loh dalam keadaan
yang sama perasaannya dengan kalian. Kita sama-sama yuk bahasa kita. Dan kita pun akan membuat keputusan yang kita menguntungkan bersama. Meskipun keputusan itu kecil, hanya sekedar jam kerja, 1 jam kerja, cuti, itu tidak main-main di mata masyarakat. Karena masyarakat itu di Indonesia itu masih berpedoman dalam patokan penghasilan itu. Saya kira seperti itu. Dan jangan anggap remeh hanya sekedar cuti aja. Karena di sini itu masyarakat kita itu terkena dengan bawa perasaan. Kita jangan ngomongkan iman di sini. Jangan dulu ngomongkan kekuatan iman. Kita harus berpegang kepada Allah, pada Rasul. Itu memang solusi terbaik. Tetapi yang kita pikirkan di sini adalah fakta sejarah yang membuktikan bahwasanya seluruh raja-raja di dunia dari zaman dulu sampai sekarang tujuan utamanya adalah sejahterakan masyarakat. Kalau secara mayoritas masyarakat tidak sejahtera, masyarakat terus menggebu-gebu, adanya namanya disebutnya ketidaksepakatan dengan kebijakan. Apakah kita pikirkan kembali, apakah kita sesuai dengan apa yang didasarkan oleh para pendahulu bangsa? Itu aja yang kita pikirkan, tafakurnya di situ. Oke, kita optimis. Kita optimis dong. Kita harus bangsa yang optimis dong. Kita jangan banyak kritik pemerintah dong. Gini aja. Saya jadi orang yang gak kritik pemerintah loh. Saya sebenarnya mengantisipasi untuk kritik terhadap masalah politik. Bayangkan. Adapun kalau nanti menjawab, saya akan bawakan kepada metodologi sejarah, antropologi, sosial dan lain-lain. Tapi bayangkan loh, ilmu bantu antropologi, psikologi, sosiologi, sejarah itu sebenarnya itu ujung-ujungnya kita untuk jadi khilafah di muka bumi. Bukan maksud HTI ini, hati-hati NU jangan baperan. Bukan saya berarti HTI. Khilafah di muka bumi ini maksudnya apa? Khalifah di muka bumi ini untuk sama-sama menguntungkan, mensejahterakan, tidak saling merugikan. Poinnya itu coy. Saya kasih 2 jalan bagi orang yang mau mengkritisi pemerintah dalam masalah kebijakan ini yang terkait dengan Omnibus Law ini. 1, kita jadi pengkritik yang aktif. Atau yang kedua, kita jadi pengkritik yang solutif tapi pasif. Gini. Kalau mau aktif, sekalian aktif, pergerakan boleh. Tapi ingat, pergerakannya yang mengutamakan keselamatan diri sendiri, tidak mengutamakan emosi yang menggebu-gebu, tetapi yang diutarakan adalah ide-ide cemerlang yang kalian sampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan menjadikan niatnya itu untuk suatu kekerenan saja. Keren nih kita seperti aktivis-aktivis, jangan. Jangan sampai kalian beres main TikTok baru demo. Karena nggak ada gairahnya. Kalau sebelum demonya berzikir, bersolawat dulu, minta izin sama guru dulu, insya Allah demo kalian akan disinggapi dengan suatu keberkahan. Pernah nggak demo kita dulu 212? 212 adalah demo yang berkah. Kenapa? Karena di awal dengan musyawarah. Jadi terciduklah Basuki Cahayapurnama masuk penjara. Kenapa? Kecerdasan. Boleh. Siapa yang mengharamkan demo? Masalah di dalam ulama. Tetapi intinya ada perdebatan dan ada argumen ilmiah. Yang kedua, kita mengkritisi pemerintah dengan pasif solutif. Ini bahasa saya, pasif solutif ini. Kita nggak bergerak ke lapangan, tapi kita mengamati, kita kumpulkan data yang benar, real, tidak hoax, tidak bohong. Kita kumpulkan, satukan,
bikin suatu analisis sederhana, jadikan ini sebagai kritik terhadap pemerintah, sebagai analisis relevansi dengan struktur lain, dan kita kasih solusi di situ. Sebarkan ke media sosial atas nama artikel kita. Nah, ini tugas para mahasiswa juga. Jadi mahasiswa juga ada tugasnya seperti itu, kewajiban juga menurut saya kalau sebagai mahasiswa. Kalau diam ya mungkin bukan mahasiswa, ya, beda. Itulah identitas mahasiswa di situ, kepedulian terhadap masalah sosial. Silahkan pilih yang mana, dan jangan setengah-setengah. Jangan ada yang bilang hanya doa, jangan. Saya doa, semuanya udah Allah takdirkan, kita nggak ada punya hak untuk mengkritik, bukan. Itu tidak solutif, itu tidak cerminan seorang mahasiswa, dan kedua itu bukan cerminan seorang yang peduli terhadap masyarakat. Zaman dulu tuh peka loh para sahabat sama masyarakat kecil loh, bahkan pekanya itu peka banget. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkeliling masyarakatnya, cari-cari siapa tahu ada yang menderita, ada yang kelaparan. Suatu saat di situ, di suatu rumah, ada seorang ibu yang sedang memasak batu. Kaget Sayyidina Umar, ini ibu ini mau apa masak batu, kapan matangnya? Bas disampaikan itu Umar bin Khattab ke rumahnya. Ternyata ibu itu, kita udah tahu bersama, memasak batu untuk menghibur anak yang sedang kelaparan, biar anaknya menyangka dia sedang masak. Kaget Sayyidina Umar di situ. Coba kalau di situ kalian menjadi, oh ini tugas pemerintah. Seandainya Sayyidina Umarnya adalah sipil, apakah kita akan diam? Atau hati kita akan tergerak? Pasti tergerak kalau kita mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sendiri seperti mencintai diri sendiri. Dari saya, Hairaudhah Jeddah, tanggal 7 Oktober 2020, pada saat tragedi Omnibus Law di Bandung, bahasanya berbarengan. Mudah-mudahan semua yang di sana dalam keadaan sehat, insyaallah, dalam keadaan kuat, tetap tabah, dan tetap pakai efektivitas. Mudah-mudahan sedikit kata-kata dari saya ada manfaatnya. Dan saya mungkin opsi kedua, karena nggak mungkin saya terbang ke Indonesia sekarang, tiketnya susah zaman COVID. Saya akan berikan postingan-postingan, termasuk video ini adalah salah satu bentuk efektif pasif saya terhadap kebijakan pemerintah yang harus kita kawal biar kecerdasan umat tetap terjaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.